pemirsa, Muhammad Saleh Asnawi siap mengabdi untuk Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saleh Asnawi akan bertarung dalam Pilkada 2024 untuk memajukan tanah kelahirannya sebagai calon Bupati Tanggamus. Sebagai putra asli Tanggamus, Muhammad Saleh Asnawi akan mendedikasikan dirinya untuk memajukan Kabupaten Tanggamus dalam perhelatan Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Tanggamus. Politisi sekaligus pengusaha tersebut berambisi untuk menjadikan Tanggamus daerah yang maju. Menurutnya, Tanggamus mempunyai potensi yang amat besar yang dapat dikembangkan di berbagai sektor, seperti di sektor pertanian dan perkebunan, hasil laut, tambang, hingga bidang UMKM. Saleh mengatakan tanah Tanggamus merupakan tanah yang subur sehingga cocok ditanami berbagai tanaman. Selain itu, dia juga ingin supaya hasil laut Tanggamus dapat diekspor ke negara lain seperti ke Jepang. Saleh juga menyebut dirinya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur berupa jalan untuk mendukung akses masyarakat sekitar. Terkait anggaran, pria yang lahir di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini mengatakan jika dirinya tidak ingin bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat, sehingga akan memaksimalkan berbagai sumber yang dapat digali di daerah terlebih dahulu. Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah sekitar 2.800 km persegi dengan jumlah populasi penduduk sebanyak kurang lebih 652.800 per tahun 2022. Dilewati salah satu teluk besar di Lampung, yakni Teluk Semaka, Tanggamus terkenal akan wisata pantainya. Tim Liputan Metro TV. Ya, lalu sebenarnya pemirsa, apa yang menjadi visi misi dari seorang Muhammad Saleh Asnawi, calon Bupati Tanggamus ini, dan apa program-program yang nantinya akan digagas untuk menyelesaikan permasalahan atau yang menjadi pekerjaan rumah di Tanggamus? Kita akan bahasnya langsung bersama dengan calon Bupati Tanggamus yang sudah hadir di studio Metro TV. Kali ini ada Bapak Muhammad Saleh Asnawi alias Pak Saleh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Saleh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Saleh, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah melihat bersama sedikit informasi, ada kerinduan dari Bapak untuk bisa kembali ke tanah kelahiran ya Pak, ya, membangun di sana. Tapi sebenarnya keinginan untuk kembali membangun tanah daerah melalui menjadi calon bupati itu memang panggilan atau apa Pak sebenarnya? Saya sebenarnya dari 10 tahun yang lalu ya diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat Tanggamus untuk pulang ke Tanggamus untuk dicalonkan sebagai bupati. Namun demikian karena waktu itu 10 tahun yang lalu saya masih ada tanggung jawab untuk di daerah saya di sini di Tangerang Selatan, saya nggak bisa. Nah 10 tahun terakhir ini, yang terakhir ini saya sebetulnya untuk rencana pensiun, namun juga tetap diminta oleh mereka datang lagi, mereka pernah datang ke tempat saya untuk meminta saya pulang untuk dicalonkan bupati. Nah dengan demikian, maka saya tertarik untuk menyelidiki atau mengkaji ada apa sebenarnya di Tanggamus. Sudah diselidiki, sudah dikaji Pak? Sudah apa dikaji. Pak? Ternyata memang Tanggamus betul-betul tidak pernah ada kemajuan selama 20 tahun terakhir. Dan petani ini betul-betul tidak punya prospek ya untuk sekarang. Sementara petani itu kalau saya anggap itu sebagai basic kemajuan daripada ekonomi yang ada di Tanggamus itu berawal dari petani. Nah sementara petani mencari pupuk pun susah. Dan saya lihat juga infrastruktur sama sekali tidak ini. Selama 20 tahun itu 20 Pak? tahun terakhir. Sampai jadi infrastruktur agak ini sekali, saya udah keliling di Tanggamus dan melihat kondisi yang sebenarnya. Nah itulah yang mendesak, yang menekan saya harus pulang ke Tanggamus untuk mencalonkan diri sebagai bupati dengan harapan tentu pengalaman-pengalaman saya yang ada, pengetahuan saya ada, basic yang ada di saya akan terapkan untuk Tanggamus untuk demi kemajuan Tanggamus. Ya. Ada kerinduan untuk bisa ke sana dan kemudian memulihkan tadi kondisi 20 tahun tadi banyak ketidakmajuan yang dialami oleh petani di sana. Kalau didalami lagi Pak, apa yang membuat petani di sana sampai 20 tahun itu nggak maju itu karena faktor apa? Ya karena memang saya kira awalnya perhatian pemerintah barangkali ya. Perhatian pemerintah sama sekali tidak fokus kepada petani. Kita ingat waktu zaman Orde Baru, petani itu sangat menjadi perhatian daripada pemerintah. Bahkan alat pertanian, subsidi itu pupuk, dan tenaga ahli, semua dikerahkan untuk edukasi petani supaya mereka bisa produktif. Dan bahkan terakhir
kita ingat ABRI masuk desa. Ya. Itu pun untuk memotivasi petani supaya petani itu bisa produktif. Karena dengan produktifnya petani, otomatis bahwa anak-anaknya akan sekolah, akan ini. Dan dari situlah ada kemajuan-kemajuan dari Kabupaten Tenggamus, saya kira untuk khususnya. Itu. Berbicara petani, komoditas apa memang yang jadi sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan di Tanggamus, Pak? Kalau untuk sementara ini, selama ini si kopi ya, kopi, lada, cengkeh. Namun demikian kalau saya nanti bisa untuk jadi pimpinan Tenggamus, tentu saya akan panggil ahlinya. Saya akan lihat, dikaji lagi. Kita akan lihat dari struktur tanah, cocok tanaman apa. Dan kalau diperlukan kita akan yang orientasi ekspor. Sehingga petani-petani itu betul-betul bisa merasakan satu manfaatnya. Ya. Kalau makanan rutin kita ya seperti padi apa memang udah ada tempatnya. Tapi ada lahan-lahan yang memang kita perlu kaji. Yang memungkinkan untuk tanaman-tanaman yang cocok untuk makanan-makanan orang luar negeri. Sehingga kita orientasi ekspor itu ada di sana. Sudah ada bayangan untuk ke sana begitu ya, Pak? Sudah ada bayangan di sana. Baik, selain terkait dengan hasil pertanian, tapi potensi-potensi apa lagi sih Pak yang menurut Pak Saleh ini sebenarnya bisa nih untuk dikembangkan? Ini sebenarnya punya value, tapi kok stagnan, tidak ada dikembangkan di sana? Apalagi Pak selain pertanian, Pak? Pariwisata ya, pariwisata itu sangat potensial. Kita punya pantai terpanjang. Dan memang ada beberapa yang baru-baru ini juga secara nasional sudah cukup dikenal, ya, ikan lumba-lumba di sana. Dan potensi-potensi yang lain, yang wisata religi ada, destinasi wisata untuk kuliner ada, dan lain-lain bentuk apapun. Tapi semua itu kalau saya harus melibatkan ahli-ahlinya. Ya. Kalau saya sendiri kan bukan basic dari ilmu pariwisata, tapi paling tidak saya punya bayangan itu dan sehingga kita akan melibatkan ahlinya, akan mengkaji wisata apa dan bentuk seperti apa. Yang bisa nanti dikembangkan begitu ya Pak ya? Dan kalau perlu kita melibatkan dari luar, konsultan dari luar untuk itu. Iya. Itu akan menarik perhatian orang-orang luar untuk datang ke Tenggamus tentunya nantinya. Di assessment dulu apa yang menjadi potensi begitu nanti dikembangkan ketika misalnya Bapak terpilih begitu ya menjadi kepala daerah di sana. Nah nanti kita juga akan bahas Pak Saleh dari problem-problem atau keresahan tadi apa sebenarnya program-program yang digagas, tapi kita akan bahas Pak Saleh usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bersama kami Selamat Pagi Indonesia masih membahas terkait dengan potensi-potensi apa nantinya yang bisa dikembangkan dari Kabupaten Tanggamus. Saya kembali lagi ke Pak Saleh. Tadi sudah ada PR-nya mulai dari pertanian yang kemudian masih banyak PR-nya belum maju selama 20 tahun. Ada juga pariwisata yang potensinya cukup besar. Tapi selain itu ada apa lagi sih Pak yang bisa dikembangkan dari Kabupaten Tanggamus dan apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan tersebut? Kabupaten Tanggamus menurut kajian untuk sementara ini memang terkaya di antara kabupaten yang ada di Lampung. Salah satunya yang kecuali wisata dan pertanian itu juga ada tambang. Dan tambang itu betul-betul banyak di Tenggamus itu. Tambang emas misalnya, batu bara, dan lain-lain. Tapi itu semua perlu pengkajian. Kita tidak terlalu ambisi, tidak terlalu ceroboh ya. Kita harus kaji betul apakah dia merusak lingkungan atau tidak atau bagaimana produktivitasnya. Ya, kita akan timbang semua. Tentu kita akan melibatkan para ahli yang ada di Indonesia. Dan kalaupun perlu, yang dari luar pun kita akan libatkan untuk itu. Kenapa ada kepikiran untuk melibatkan para ahli dari luar untuk mengkaji hal-hal tadi, Pak? Seperti misalnya untuk pariwisata, kita libatkan konsultan dari luar negeri. Otomatis mereka akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat di Indonesia. Desain yang mereka buat, apa-apa mereka bertanggung jawab untuk supaya itu ada pasar. Dan tentu mereka juga punya partner di luar negeri. Dan konsultan terkenal itu sudah punya partner, travel misalnya kalau untuk wisata. Ya mereka bisa, nanti akhirnya mereka akan yang memasarkan, membantu kita. Kita nggak perlu promosi lagi, mereka sudah datang dengan sendirinya. Jadi bentuk diplomasi dan juga promosinya melewati itu, tadi, konsultan tadi itu juga bisa dimanfaatkan jadi ya para ahli. Kita pakai itu bukan hanya sekedar untuk mereka untuk mendesain atau untuk mendidikan, tapi dampak lainnya, ya itu yang kita akan intikan. Akan dorong begitu ya Pak ya. Termasuk pertanian juga saya tertarik untuk melibatkan konsultan dari luar negeri.
mereka mana wilayah-wilayah kita itu yang dipetakan untuk buat grand design, untuk yang ini cocok untuk misalnya tanaman makanan orang Korea, orang Jepang, orang apa. Nah kalau mereka yang sudah mempelajari itu, sudah menentukan itu tanaman itu, mereka otomatis bertanggung jawab. Baik tentang investornya, baik tentang marketnya. Baik. Gitu. Katakan mereka sudah selesai mengkaji, kajiannya sudah matang begitu ya Pak ya. Kalau Bapak terpilih nanti maju, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk bisa mendorong tadi dari berbagai sektor? Misalnya dari pertanian, kemudian dari pariwisata, termasuk tambang, hasil ikan laut dan sebagainya. Apa program-program spesifik yang bisa dilakukan untuk mendorong program-program tadi? Iya, kita perlu memberikan pencerahan ya, mengedukasi masyarakat. Jadi nanti akan melibatkan para ahli yang ada di domestik di tempat kita. Misalnya dari Gajah Mada, dari mana, supaya mereka bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita di Tenggamus untuk mengedukasi mereka, supaya mereka bisa memahami apa yang sedang kita jalankan ini dan bisa mereka betul-betul bisa merealisasikan itu. Saya kira itu. Jadi ini tidak terlalu banyak itu sebetulnya. Yang penting niat kita aja. Saya kira kalau istilah saya itu kita harus segala suatu pekerjaan kita harus niatkan, nama itu kan kalau dalam Islam ya. Ya, baik. Tapi secara spesifik kan pasti Pak ada upaya-upaya untuk bisa mendorong misalnya untuk dari segi pertanian. Kalau tadi Bapak bilang 20 tahun itu mandek, petani-petaninya tidak merasakan kebermanfaatan dari hasil yang mereka lakukan. Terus kemudian sudah dilakukan kajian. Tapi Bapak sebagai kepala daerah apa yang bisa disokong Pak? Lewat program-program spesifik apa kira-kira Pak? Ya itulah, jadi setelah mereka kita mendatangkan ahli-ahli dari luar atau misalnya dari Indonesia ya berkolaborasi dengan ahli yang dari luar, ya tentu kita siapkan segala sesuatunya untuk menjalankan itu tentu modal ya. Nah modal untuk menjalankan itu biaya segala macam, ya itu nanti kita akan inikan. Kita akan pikirkan nanti. Saya belum bisa memberikan jawaban sekarang apa yang harus dari mana uangnya, tapi yang pasti itu harus ada. Ya, basic Bapak kan pengusaha akan memanfaatkan link-linknya tuh, koneksi-koneksi Bapak untuk memajukan daerah. Pasti, iya. Itu ya Pak ya? Pasti. Oke. Masa pengalaman saya sebagai wira swasta, pengusaha ya. Itu juga menjadi salah satu yang bisa dilakukan begitu untuk diupayakan untuk masyarakat. Insya Allah, saya optimis karena pengalaman saya dan memang jiwa saya sebagai wira swasta tentu kita berani ekspansi dalam rangka untuk membangun daerah kita. Oke, biasanya Pak kalau calon kepala daerah itu punya visi kan untuk membangun daerahnya ini ingin dijadikan daerah yang seperti apa. Kalau untuk Tanggamus secara spesifik ingin dibuat kabupaten yang apa sih Pak? Misalnya kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang bersih misalnya, atau kabupaten yang seperti apa di penggambaran Bapak? Saya akan membuat kabupaten yang betul-betul memang kabupaten yang sangat produktif. Baik di bidang kebersihannya, di bidang kesejahteraannya tentu. Dan yang paling penting lagi saya dalam struktur organisasi dari kepegawaian ya di itu betul-betul saya akan terapkan itu yang sesuai dengan keinginan itu memang betul-betul bersih, transparan dan tidak ada neko-neko di pegawai atau semua pejabat yang ada di Tenggamus. Itu ya Pak ya, kata kuncinya adalah produktivitas dan juga transparansi tadi ya Pak ya, yang ingin diusung atau diwujudkan lewat program-program Bapak nanti. Nanti yang juga saya akan tanyakan adalah ketika Bapak mencalonkan diri bersama dengan pasangannya juga, pasti banyak sekali aspirasi-aspirasi dan juga ekspektasi dari masyarakat terhadap Bapak yang ditaruh di pundak Bapak. Nanti kita akan bahas usai jeda bagaimana mewujudkan ekspektasi dari masyarakat yang ada di sana. Pemirsa tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia akan kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Saya mau tanya lagi ke Pak Saleh sebelum nanti kita membahas visi misi Bapak. Tapi ketika membahas masyarakat ada di sana, mereka melihat sosok-sosok kepala daerah termasuk Bapak juga pasti punya ekspektasi. Kira-kira kenapa masyarakat itu perlu menyuarakan aspirasinya, perlu mengeluhkan yang menjadi PR-PR-nya kepada Bapak kira-kira di sana. Kenapa Pak? Ya, saya kira pertama tentu mereka sudah mengamati ya, terutama tokoh-tokoh barangkali. Kondisi saya, sepak terjang saya di perantauan. Dan mereka mengamati, maka sehingga mereka juga menjemput saya untuk kembali ke Tenggamus. Karena mereka punya keyakinan
bahwa bagaimanapun tidak ada yang punya perhatian khusus kecuali memang pribumi yang ada tali hubungan darah di situ. Kebetulan saya memang asli putra daerah di situ. Lahir di sana ya Pak ya? Dan hubungan secara emosional dengan lingkungan, dengan masyarakat tentu ada connectingnya. Sehingga mereka percaya apapun yang mereka inginkan saya akan bisa wujudkan sepanjang itu masih dengan sejalan dengan jalan lurus ya. Karena ini saya jalan lurus. Karena memang merasa bahwa Bapak itu memang asli putra daerah dari sana begitu ya. Itu yang membuat masyarakat mungkin bisa memilih Bapak nantinya. Tapi Pak, untuk visi dan misi dari Bapak sendiri ini kan tentu ketika Bapak terpilih nanti Bapak akan memimpin daerah Tanggamus untuk beberapa tahun dan untuk membangun sesuatu yang mungkin sudah stagnan cukup lama, termasuk soal pertanian tadi 20 tahun. Bapak nanti menjabat 5 tahun misalnya, itu kan butuh waktu yang cepat. Begitu Pak. Kira-kira visi dan misi apa yang Bapak emban nantinya Pak? Yang pasti visi saya itu bagaimana cara untuk mengangkat harkat derajat masyarakat Tanggamus. Sehingga betul-betul kondisi Kabupaten Tanggamus itu bisa sejajar dengan yang lain, bahkan lebih. Dengan misi tentunya mengangkat potensi-potensi yang selama ini tidak pernah diangkat. Baik dia pertanian, perkebunan, wisata, tambang, tentu itu semua dengan tujuan tidak ada ketujuan lain. Orientasinya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat daripada Kabupaten Tanggamus. Insya Allah itu bisa. Baik, Pak, berbicara soal Tanggamus ini sendiri, tadi Bapak bilang ingin membangun sebagai kabupaten yang produktif, pemerintahan daerah juga yang transparan begitu di sana ya Pak ya. Kalau selain nantinya goals besarnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi selain itu adakah tujuan-tujuan lain, misalnya memajukan pendidikannya? Karena tadi sebelum kita kesini kita sempat berbincang ya Pak ya di saat di Green Room tadi Bapak bilang bahwa petani di sana tuh pendidikannya bahkan masih kurang. Jadi kesejahteraan itu kan akarnya bisa dari pendidikan juga. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk itu Pak kira-kira di sana? Ya, pertama pendidikan itu jadi kesehatan, pendidikan itu basic ya. Sebagai tolak ukur, sebagai ini barometer apakah kabupaten kota itu maju atau tidak. Maka tentu saya pertama yang saya harus fokuskan itu pertama kesehatan. Nanti kita akan bangun kesehatan, pusat kesehatan yang selama ini saya perhatikan, saya lihat di Tanggamus itu tidak ada pusat kesehatan yang memang betul-betul representatif. Karena kebanyakan yang sakit itu lari ke kabupaten lain. Nah itu saya utamakan itu. Yang kedua pendidikan. Pendidikan tentu sebagai basic. Bagaimana untuk manusia yang ada di Tanggamus supaya sumber dayanya bisa meningkat kan gitu. Nah baru dari situ jadi kesehatan, pendidikan itu saya akan utamakan. Dan yang lebih penting lagi infrastruktur. Infrastruktur di Tanggamus itu pada umumnya rusak, tidak pernah terini. Nah itu kita akan usahakan dengan infrastruktur itu maka semua akan berpikir secara jernih, lancar dan normal. Kalau infrastruktur rusak di mana-mana, becek apa segala macam kan orang tidak normal berpikir. Nah oleh karena itu kita akan utamakan itu. Jadi memang infrastruktur tuh belum bagus juga di sana? Sama sekali tidak. Saya berapa ini turun ke bawah. Nah inilah yang membuat saya mendesak saya harus pulang ke Tanggamus. Karena infrastruktur kurang bagus, petani kurang bagus, pendidikan kurang bagus karena petaninya miskin, petaninya tidak produktif. Sudah itu kesehatan itu lebih parah lagi. Nah, ini yang fokus saya. Fokus saya bagaimana caranya supaya pusat kesehatan itu kita utamakan, lalu pendidikan, lalu setelah pendidikan juga infrastruktur itu paling utama. Ya. Ini dasar-dasar yang kemudian memang masih butuh banyak sekali perbaikan di sana sini ya Pak ya. Karena memang masih jauh sekali kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Betul. Pak, tapi selain infrastrukturnya tadi, membangun masyarakatnya itu juga tidak kalah penting Pak. Iya, betul. Membangun karakter orang-orang yang ada di sana. Kalau untuk itu fokus ke pembangunan karakter masyarakat yang lebih rukun di sana. Ada nggak program-program nantinya atau sesuatu yang Bapak bisa canangkan?
Yang jelas kita akan dorong untuk pembangunan karakter itu, karakter masyarakat ya, itu dari kecil ya harus kita bentuk lingkungan. Tentu itu semua terbentuk dari lingkungan. Kalau lingkungan kita itu betul-betul lingkungan yang bersahaja, lingkungan kita yang memang sejahtera, lingkungan itu otomatis pembentukan karakter masyarakat itu bisa kita inikan. Jadi misalnya pesantrennya, pengajian, hafiz anak-anak itu ya. Semua kegiatan yang sifatnya agamais, kegiatan yang sifatnya untuk pelajaran untuk ini, itu kita akan dukung. Pemerintah itu yang paling utama, harus kita inikan juga, fokuskan untuk itu. Jadi dikuatkan juga tidak hanya dari berbagai hal-hal yang bersifat fisik, infrastruktur, pariwisata, pertanian, tapi juga dari segi masyarakatnya itu sendiri juga dibangun ya Pak karakter ya? masyarakat itu harus kita bangun. Baik, terakhir sekali singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di Tanggamus terkait dengan visi misi Bapak atau mungkin harapan-harapan Bapak untuk Tanggamus ke depan Pak? Saya hanya sedikit berpesan kepada masyarakat Tanggamus. Saya diminta untuk pulang dan saya sekarang akan pulang. Tolong dukung saya supaya kita ambil kepangkuan Tanggamus ini, kepangkuan kita lagi. Insya Allah nanti kita akan rencanakan, kita akan buat sedemikian rupa sehingga betul-betul Tanggamus, betul-betul masyarakat kita tidak pernah merasakan seperti apa yang sudah dirasakan selama ini. Intinya adalah ikhtiar untuk membawa Tanggamus menjadi lebih baik begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saleh Asnawi, calon Bupati Tanggamus telah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi dan perbincangan berikutnya bersama dengan rekan saya Valencia Melvinsi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.